Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fida Qurratul Aini dari kelas Agroteknologi B akan menyampaikan tentang teknik perbanyakan lili dengan kultur jaringan. Bunga potong lili atau Lilium longiflorum adalah salah satu komoditas tanaman hias yang memiliki nilai jual cukup tinggi. Lili merupakan tanaman hias berumbi dan telah dikenal luas sebagai salah satu dari 3 besar tanaman hias berumbi. Pendahuluan. Perbanyakan lili pada umumnya dilakukan dengan benih umbi berukuran lebih dari 3,5 cm. Namun perbanyakan dengan benih umbi kurang disukai karena hasil perbanyakan sangat rendah dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, perlu dikembangkan teknik perbanyakan yang dapat menghasilkan tanaman dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Perbanyakan cepat dengan teknik kultur jaringan sangat menjanjikan untuk perbanyakan tanaman. Selanjutnya yaitu keberhasilan perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan bergantung pada kombinasi jenis media dan zat pengatur tumbuh dan bagian eksplan yang digunakan. Media kultur merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perbanyakan tanaman melalui kultur jaringan. Media kultur yang memenuhi syarat adalah media yang mengandung unsur hara makro, mikro, vitamin, dan sukrosa. Auksin berperan dalam berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan tanaman, antara lain pembesaran sel, penghambatan mata tunas samping, aktivitas pada kambium, dan pertumbuhan akar. Sedangkan sitokinin merangsang pertumbuhan dan pembentukan kuncup daun. Selanjutnya yaitu bahan dan metode penelitian. Bahan yang digunakan adalah 3 jenis umbi lili, yaitu oriental kuning, oriental merah marun, dan clone X. Media yang digunakan adalah media Muricide and Skog dengan penambahan ZPT yang dikombinasikan dengan perlakuan seperti yang tertera pada slide. Selanjutnya yaitu ke dalam media ditambahkan sukrosa 30 gram dan agar 7 gram dan bahan pendukung lainnya adalah alkohol 80%, klorok 50%, 20% dan 10%. Fungisida, bakterisida, aluminium foil, plastik wrap, dan karet gelang. Dan untuk alat yang digunakan adalah botol kultur besar dan kecil, cawan Petri, Erlenmeyer, gelas ukur, timbangan analitik, dan magnetic stirrer, pH meter, autoclave, pinset, pisau bedah, laminar airflow kabinet, dan penggaris. Metode penelitian untuk sterilisasi di luar laminar, yaitu umbi lili dipanen dari lapang, kemudian dibersihkan dan dipisah menjadi sisik umbi dan dicuci dengan deterjen dan dibilas dengan air mengalir. Kemudian sisik umbi dikocok dalam larutan fungisida dan bakterisida 1% selama 30 menit. Selanjutnya, sisik umbi dikocok dalam larutan klorok 50% selama 10 menit dan dibilas dengan Aquades 3 kali. Sterilisasi di dalam laminar. Sisik umbi disterilisasi dalam larutan alkohol 80% selama 3 menit. Kemudian sisik umbi disterilisasi dalam larutan klorok 20% selama 10 menit. Selanjutnya, sisik umbi disterilisasi dalam larutan klorok 10% selama 10 menit. Kemudian dibilas hingga bersih dengan air suling dan kemudian sisik umbi ditanam pada media perlakuan dan selanjutnya diinkubasi dalam ruang gelap selama 2 bulan. Dan yang terakhir yaitu eksplan dipindah ke media regenerasi, diinkubasi dan diberi cahaya, dan pengamatan eksplan dilakukan 4 minggu sekali. Hasil dan pembahasan. Untuk jumlah kalus tumbuh tertinggi pada clone X diperoleh dengan perlakuan L6 dengan rata-rata tumbuh 5 eksplan. Untuk oriental kuning, kalus tumbuh tertinggi dihasilkan pada perlakuan L5 dengan jumlah rata-rata yang tumbuh 4,5 eksplan, dan untuk oriental merah marun, jumlah kalus tertinggi terdapat pada perlakuan L6 dengan rata-rata tumbuh 4,50 eksplan. Selanjutnya yaitu untuk pengamatan luas kalus.
Luas kalus terbesar diperoleh pada klon X dengan media L6 yaitu 0,925 cm persegi. Pada oriental kuning, luas kalus terbesar dihasilkan pada media L5 dengan rata-rata 0,850 cm persegi. Sedangkan pada oriental merah marun, luas kalus terbesar terdapat pada perlakuan 5 dengan rata-rata 0,850 cm persegi. Untuk pengamatan warna kalus yang tumbuh, untuk klon X, kalus tumbuh yang memberikan tanggapan positif untuk induksi tunas adalah yang berwarna kuning kehijauan pada perlakuan L1, L2, L3, L5, dan L6. Untuk kultivar oriental kuning, kalus tumbuh yang memberikan tanggapan positif untuk induksi tunas adalah yang berwarna kuning kehijauan pada perlakuan L3, L5, dan L6. Dan untuk kultivar oriental merah marun, kalus tumbuh yang memberikan tanggapan positif untuk induksi tunas adalah yang berwarna kuning kehijauan pada perlakuan L4, L5, dan L6. Kesimpulan, media dan jenis eksplan berpengaruh terhadap pertumbuhan kalus pada perbanyakan tanaman lili dengan teknik kultur jaringan. Media yang memberikan tanggapan positif untuk induksi kalus adalah Morisite plus 2 mg per liter pikloram ditambah 2 mg per liter tidiazuron dan 2 mg per liter zeatin. Kombinasi auksin dan sitokinin berhasil menginisiasi kalus pada eksplan sisik umbi lili. Senyawa tidiazuron dapat diserap secara langsung dari medium oleh eksplan atau tanaman in vitro. Selain media dan jenis eksplan yang digunakan, klon atau kultivar tanaman juga mempengaruhi pertumbuhan kultur. Klon X memberikan tanggapan positif untuk jumlah kalus tumbuh dan ukuran kalus. Media Morisite plus 2 mg per liter pikloram dan 2 mg per liter tidiazuron ditambah 2 mg per liter zeatin sesuai untuk perbanyakan tanaman lili melalui induksi kalus. Untuk yang selanjutnya yaitu informasi cara pendaftaran tanaman agar bisa diakui sebagai sumber daya genetik asli Indonesia. Sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2006 tentang syarat penamaan dan tata cara pendaftaran varietas tanaman. Varietas lokal dapat didaftarkan ke kantor PVTPP oleh pemerintah daerah sebagai perwakilan dari masyarakat. Pendaftaran tersebut selain memberikan perlindungan secara legal terhadap kepemilikan dan varietas lokal juga dapat dijadikan basis data jumlah dan jenis kekayaan varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang terkenal dengan mega biodiversity-nya. Untuk pendaftaran varietas hortikultura, Dasar Hukum Permentan Nomor 38 Tahun 2011. Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi adalah 1. Surat permohonan bermaterai, 2. Deskripsi varietas, 3. Hasil uji keunggulan varietas, 4. Hasil uji kebenaran varietas, 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis maksimal. Keenam yaitu surat pernyataan kesanggupan menjamin kebenaran varietas yang diedarkan sesuai deskripsi. 7. Surat pernyataan kesanggupan memelihara arsip benih atau tanaman yang didaftarkan sebagai varietas asli. Surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut. Kesembilan yaitu penamaan sesuai peraturan. 10. Foto tanaman atau bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan atau keunikan atau penciri utama yang disandingkan dengan pembandingnya dalam suatu frame foto. Yang ke-11 yaitu soft copy makalah, hasil uji keunggulan, deskripsi varietas, dan foto tanaman. Dan yang terakhir yaitu khusus varietas introduksi ditambahkan syarat. 1. Surat jaminan yang menyatakan dalam jangka waktu 2 tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri apabila varietas tersebut dapat diproduksi di dalam negeri. Kemudian, surat kuasa dari pemilik varietas untuk mendaftarkan varietas dan mengedarkan benih bila varietas yang didaftarkan bukan milik sendiri. Dan yang terakhir yaitu surat izin pemasukan benih untuk tujuan uji adaptasi. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.